Pernah kepikiran nggak sih kalau sebuah pidato dari 70 tahun yang lalu bisa benar-benar ngebentuk ulang peta politik dunia kita hari ini? Halo semuanya, di ulasan kali ini kita bakal ngebahas gimana visi Presiden Soekarno soal dunia multipolar itu ternyata bukan cuma sekedar romantisme sejarah aja, tapi benar-benar jadi cetak biru yang sekarang sedang kejadian sungguhan. Coba deh kita lihat skalanya. Di era modern ini, aliansi BRICS itu gedenya luar biasa. Bayangin aja negara-negara anggotanya sekarang mewakili lebih dari separuh populasi manusia di bumi. Belum lagi, mereka nguasain sekitar 36% dari total PDB global. Jadi ini tuh udah bukan lagi kelompok pinggiran ya, melainkan raksasa ekonomi dan demografi yang lagi bener-bener nyiimbangin tatanan kekuatan dunia. Nah, kenapa ini penting banget buat kita bahas sekarang? Karena di bulan Januari 2025 kemarin, Indonesia resmi gabung jadi anggota penuh BRICS. Ini benar-benar momen geopolitik yang masif banget. Makanya paham soal konteks sejarahnya itu ibarat kunci utama buat ngebaca mau dibawa kemana sih arah posisi negara kita di panggung dunia saat ini. Buat benar-benar paham seberapa signifikan ekspansi BRICS ini, kita harus mundur dikit ke Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Ada satu pandangan brilian dari Soekarno waktu itu. Di saat banyak negara baru aja merdeka, beliau dengan berani udah memprediksi kebangkitan apa yang sekarang kita sebut sebagai Global South. Beliau dengan tegas nolak ide kalau dunia cuma kebelah jadi barat dan timur. Enggak, menurutnya ini tuh pertarungan yang jauh lebih mendasar antara kekuatan baru yang nuntut keadilan melawan dominasi kekuatan lama. Gini, mari kita bedah cara mikirnya. Waktu itu, Soekarno menyederhanakan masalah geopolitik pakai dua konsep struktural yang gampang banget dipahami, NEVO dan Old Evo. NEVO, atau New Emerging Forces, itu adalah negara-negara baru merdeka yang menolak banget buat dieksploitasi lagi. Nah, lawannya itu Old Evo, alias kekuatan-kekuatan mapan lama yang masih pengen mempertahankan dominasi global mereka. Ingat ya, ini bukan soal benturan ideologi, tapi murni perjuangan struktural buat menuntut kesetaraan posisi. Kalau ditarik garis waktunya, kelihatan banget ada benang merah yang nyambung. Dari percikan semangat di Bandung tahun 1955, identitas non-blok ini ternyata luar biasa tangguh. Walaupun dunia sempat ngelewatin era 90-an, di mana kekuatan Amerika Serikat mendominasi secara absolut, ditambah berbagai gejolak politik, dorongan buat nuntut kesetaraan ini nggak pernah mati. Dan sekarang, dorongan itu berevolusi nyata jadi motor penggerak utamanya ekspansi BRICS di 2025. Bisa dibilang ini adalah warisan paling abadi dari konferensi 55 itu. Visi utamanya adalah kemerdekaan berpikir. Sebuah keberanian dari negara-negara Global South buat nolak aturan main yang terus-terusan didikte ke mereka. Pesannya clear banget. Negara-negara ini punya suara, punya hak nentuin nasib sendiri. Mereka menegaskan kalau mereka itu aktor kolektif yang aktif bergerak loh, bukan cuma sekedar bidak catur yang bisa digeser-geser sesuka hati sama negara adidaya. Tapi tunggu dulu. Terus, apakah BRICS hari ini tuh udah jadi semacam utopia multipolar yang sempurna? Ya, kalau kita mau lihat secara objektif sih, tentu aja enggak. Ada 3 tantangan besar di sini. Pertama, pertanyaannya, siapa yang mimpin? Di tengah besarnya pengaruh Tiongkok dan Rusia, jujur aja ada pertanyaan, apa benar kedudukan tiap negara di situ setara? Kedua, masalah kohesi internal, karena kepentingan puluhan anggota ini kan beda-beda banget. Dan yang ketiga, soal agenda ekonomi mendasar yang sampai sekarang masih butuh solusi konkret. Walaupun banyak tantangan dari dalam, semangat nuntut keadilan ini terbukti nggak pernah surut. Coba perhatiin apa yang dibilang sama Presiden Brasil, Lula da Silva, di KTT Rio tahun 2025 ini. Beliau nekenin, kalau tata kelola internasional nggak mencerminkan realitas abad ke-21, maka BRICS harus ikut memperbaruinya. Seruan ini rasanya familiar banget kan? Ini jadi bukti nyata kalau diagnosis awal Soekarno 7 dekade lalu soal tatanan dunia nggak adil masih dipakai persis sebagai seruan utama para pemimpin dunia hari ini. Nah, semua bahasan tadi bawa kita ke satu pemikiran akhir yang lumayan provokatif. Dengan masuknya Indonesia secara resmi ke dalam BRICS, kita tuh sekarang lagi ada di persimpangan jalan sejarah. Kedepannya, apakah kita bakal kembali ngambil peran historis kita sebagai suara moral yang lantang buat keadilan global? Ataukah kita bakal sekedar puas cuma karena dapat kursi baru di meja kekuasaan? Ini PR besar yang bakal nentuin langkah kita ke depan. Gimana menurut kalian? Oke, sekian ulasan kali ini. Tetap kritis, dan sampai jumpa di bahasan berikutnya.